Sexpedia. Sexpedia. Oral seks dan anal seks apakah bisa bikin hamil? Enggak ya, karena kenapa? Ketika melakukan oral seks lalu ejakulasi ditelan pun gitu tidak akan membuat seorang perempuan yang menelannya akan bisa hamil. Kenapa? Karena lambung, usus, perut itu berbeda dengan rahim ya. Jalan masuknya tidak sama. Jadi tidak ada istilah menelan sperma lalu bisa hamil, tapi ada resiko lainnya. Kalau seberapa sih Anda tahu tentang pasangan Anda? Ketika Anda nggak benar-benar tahu tentang pasangan Anda, lalu Anda menelan sperma, kira-kira kemungkinan Anda tertular infeksi melalui seksual dan HIV kan bisa sangat tinggi. Kita nggak pernah tahu karena mereka-mereka yang memiliki infeksi melalui seksual, kadang-kadang ada masa inkubasi di mana Anda nggak bisa melihat tanda-tandanya dari kelaminnya. Apalagi yang HIV positif gitu. Waduh, bertukar cairan aja udah bahaya. Apalagi kalau cairannya ditelan. Kita nggak pernah bisa tahu. Buat mereka-mereka yang kira-kira merasa bahwa kalau yang ganteng atau yang cantik itu pasti terbebas dari infeksi menular seksual. Wah, itu juga harus hati-hati. Sekarang saya mau tanya, pernah nggak kalau kita mau pacaran atau kita naksir orang, aduh ini ganteng nih, ini cantik nih, pernah nggak kita nanya, sayang kamu tuh kalau pipis kira-kira cebok dulu apa enggak ya? Kamu cuci tangan dulu apa enggak ya? Kita kan nggak pernah nanya. Nah sekarang dari mana kita tahu dia bersih apa enggak hanya dari ngeliat cantik atau gantengnya aja, seolah-olah terawat. Tapi apa yang dilakukan di dalam kamar mandi itu ya, atau dalam toilet, apa kita tahu? Belum tentu kan. Jadi jangan ditelan ya kalau mau melakukan oral seks, hati-hati, luka dan sebagainya. Juga kita nggak pernah bisa tahu apakah infeksi menular seksual atau tidak. Nah buat yang anal seks ini nih, sekarang lagi agak-agak tren, dimana orang merasa iya kita mau dong melakukan anal seks, kan lumayan nih katanya ada beberapa lubang, kok lubangnya tidak dimanfaatkan, apakah oke? Enggak. Jadi paling banyak penularan HIV positif itu kenapa dikatakan banyak kaum homoseksual, karena ada banyak kaum homoseksual yang melakukan anal seks. Tapi kalau Anda juga heteroseksual, apakah berarti Anda begitu saja terbebas dari HIV AIDS gitu dan penyakit menular lainnya? Belum tentu. Kenapa? Kalau Anda melakukan anal seks juga, Anda juga beresiko loh, hati-hati. Kenapa demikian? Karena gini, anus itu dengan sengaja dibuat untuk melakukan gerakan mengeluarkan sesuatu gitu ya. Ketika ini Anda malah justru berbalik memasukkan benda ke dalam anus. Di sekeliling anus itu gitu terdapat beberapa macam bakteri, di mana bakteri-bakteri ini memang berguna untuk membuat feces pada manusia ya, atau kotoran manusia gitu, untuk membusukkan dan sebagainya. Nah kebayang nggak sih pada saat memberikan seks edukasi saja pada anak-anak ya, pada misalnya pada cara mencebok anak-anak yang biasanya pada saat toilet training, kalau diajarkan tidak boleh tuh yang namanya mencebok dari anus lalu sampai ke vagina, dia harus dari vagina ke belakang. Kenapa? Karena semua bakteri yang ada di anus tidak boleh masuk ke dalam vagina gitu. Itu aja mesti hati-hati gitu. Apalagi kalau Anda justru memasukkan penis Anda atau alat kelamin Anda atau dengan alat-alat lainnya ke dalam anus. Kebayang nggak sih segitu banyaknya bakteri yang justru memang harusnya ada di luar masuk ke dalam tubuh Anda? Bahaya kan? Memang nggak bisa hamil, tapi Anda berisiko tinggi sekali terhadap infeksi menular seksual dan HIV positif lainnya. Jadi hati-hati kalau Anda mau perform ya yang namanya oral sex, jangan ditelan. Sebaiknya seberapa sih Anda tahu tentang pasangan Anda sampai Anda mau menelan spermanya? Termasuk juga Anda yang anal sex, jangan main melakukan aja, karena buat Anda yang laki-laki aja, kalau misalnya Anda tidak memiliki ritual yang bersih ketika akan buang air kecil, itu juga bisa menyebabkan bakteri loh. Coba saya mau tanya, berapa banyak dari Anda ketika akan pipis gitu ya, yang laki-laki nih, Anda itu masuk kamar mandi, pegang penis, pipis, cuci tangan baru keluar, atau Anda masuk kamar mandi, cuci tangan dulu,
pegang penis, pipis, cuci tangan lagi baru keluar. Yang benar adalah yang kedua. Jadi berapa banyak sih kalau orang yang sebenarnya ketika dia memegang penis, ada banyak sekali bakteri yang ada di tangan kita ketika kita beraktivitas, kita megang ini itu dan sesuatu dan segala macam yang ada di sekeliling kita kan nggak tahu. Harusnya sebelum Anda memegang kelamin Anda harus cuci tangan dulu. Cuci tangan dulu, baru pegang penis Anda pipis, lalu Anda cuci kepala penis Anda, dan akhirnya ujungnya adalah Anda cuci tangan lagi, baru keluar. Jadi hati-hati, ya tidak, you cannot be too careful this day. Jangan melakukan anal seks, ketika melakukan oral seks jangan pelan. Iya, jadi seperti yang saya sudah jelaskan tadi, sangat tidak direkomendasikan karena alasan-alasan tersebut. Memberikan seks edukasi aja, saya tidak menyarankan untuk melakukan anal seks. Kenapa? Misalnya anal seks itu kan sekali lagi bakteri yang ada di sekitar anus itu untuk mengeluarkan benda dari dalam. Ketika Anda memasukkan benda ke dalam anus Anda gitu dengan melakukan anal seks, akan semua bakteri-bakteri yang ada di luar itu masuk ke dalam sehingga mempengaruhi. Dan apalagi anal seks buat perempuan itu sangat-sangat menyakitkan. Jangan percaya apa yang Anda tonton di film porno ya, gitu. Sekali lagi, film porno itu akan membuat Anda mempertanyakan kenormalan seksualitas Anda. Karena kalau di film porno ketika perempuan menikmati anal seks itu hanya acting. Tapi buat laki-laki memang ada sedikit rasa enaknya. Kenapa gitu pada bagian sekitar prostatnya laki-laki ketika terkena benda tumpul yang dimasukkan dari anal, dia relatif memiliki sedikit kenikmatan yang ada di sana. Tapi harus hati-hati dibandingkan enaknya dan resikonya terjangkit HIV positif lebih tinggi terjangkit HIV positif. Jadi sekali lagi hati-hati.